Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Pagi hari ini kembali kita berjumpa di dalam program pelayanan firman Pelita Bagi Kakiku bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Dan oleh karena itu, mengawali renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk waktu pada pagi hari ini. Engkau izinkan kami untuk kembali bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus sendiri sajalah yang menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami semua untuk mengerti, memahami, juga menghayati isi hati Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah, ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar. Kami memohon terang Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Pembacaan dan perenungan kita pada pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2020, secara leksionaris terambil dari satu bagian perjanjian baru, yaitu 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10 akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah kita semua yang boleh dengan penuh sukacita, dengan setia melakukan firman Tuhan ini dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alangkah kreatifnya Rasul Petrus manakala ia menggambarkan sebuah pembangunan gereja. Ia menggambarkan pembangunan gereja seperti pembangunan sebuah rumah, sebuah bangunan, sebuah gedung di mana terdapat orang-orang, pribadi-pribadi yang bekerja dengan giat, dan orang-orang tersebut menggunakan berbagai-bagai materi. Dan materi-materi itu tidak ada yang tidak terpakai. Semua materi yang ada dipergunakan sedemikian rupa supaya pembangunan gedung tersebut, pembangunan rumah tersebut dapat berjalan dengan baik. Hanya saja memang ada satu batu yang tidak begitu baik, tidak begitu terpandang, sehingga oleh tukang-tukang bangunan dikatakan, ini tidak berguna, lalu kemudian dibuang. Tetapi justru Allah melihat bahwa yang tidak baik, yang tidak indah, yang dibuang ini adalah yang paling berharga. Dan oleh karena itu Allah memakai yang dibuang ini sebagai yang terutama, menjadi batu penjuru. Ibu bapak, saudara yang terkasih, Rasul Petrus yang dipercaya sebagai penulis surat 1 Petrus ini mencoba menggambarkan bahwa batu penjuru itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Batu penjuru adalah pusat. Batu penjuru adalah inti. Batu penjuru adalah fokus dari segala apa yang dibangun pada saat-saat kemudian. Tanpa adanya batu penjuru, maka kemudian bangunan yang dibangun belum tentu bisa terbangun dengan baik. Artinya, ketika surat 1 Petrus mengatakan bahwa Kristus yang menjadi batu penjuru, itu berarti
Kristus harus menjadi inti. Kristus harus menjadi fokus. Kristus harus menjadi pusat dari sebuah bangunan yang pada hari ini kita kenal sebagai gereja. Kristus menjadi pusat, inti, fokus kehidupan bergereja. Dan pembangunan gereja sendiri bukan melulu berbicara tentang hal yang sifatnya fisik. Tetapi penulis surat 1 Petrus ini menekankan pembangunan yang sifatnya rohani. Dan oleh karena itulah kepada penerima surat 1 Petrus dikatakan, kalianlah batu-batu yang hidup. Batu-batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Rumah rohani bukan sekedar sebuah bangunan fisik yang bisa terbatas oleh waktu, bisa terbatas oleh tempat, tetapi satu bangunan rohani yang bernilai kekal. Kita sebagai umat beriman, ibu bapak saudara yang terkasih, adalah batu-batu yang hidup, yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani, yaitu gereja yang hidup, gereja yang dinamis, gereja yang terus berkarya, gereja yang misioner di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, bukankah harus diakui bahwa di tengah-tengah masa pandemi virus corona ini ada terlalu banyak, begitu banyak gedung gereja yang kosong. Gedung gereja di mana bangku-bangku di dalamnya tidak lagi dapat terisi secara penuh. Apakah itu berarti kemudian gereja mandek? Apakah itu berarti kemudian gereja berhenti berkarya? Saya katakan tidak. Tentu saja tidak. Kita sebagai gereja tidak berhenti berkarya. Kita sebagai gereja terus melangkah. Kita terus membangun persekutuan. Kita terus melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Persekutuan kita terus bangun secara virtual. Kesaksian dan pelayanan terus kita kerjakan melampaui tembok-tembok, dinding-dinding gereja. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat, membagikan kasih Allah secara nyata. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan kembali mau mengingatkan serta menguatkan kita bahwa langkah kita jangan terhenti oleh pandemi virus corona. Ingat, fokus kita, pusat kehidupan kita adalah Kristus yang hidup, yang tidak pernah terbatasi oleh apapun. Kita punya Kristus yang hidup, yang bahkan kematian pun tidak dapat membatasi kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita terus bersemangat di dalam membangun persekutuan, melampaui
dinding-dinding gereja GKI Taman Majapahit, mari kita terus melaksanakan kesaksian dan pelayanan kita di tengah-tengah masyarakat, menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi begitu banyak orang di dalam kemurahan dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa firman-Mu mengingatkan dan sekaligus menguatkan kami, menginspirasi sekaligus memotivasi kami untuk tidak menjadi mandek di dalam kehidupan bergereja. Kami rindu bahwa sebagai gereja Tuhan, kami tetap dapat terus melangkah, memperkukuh identitas kami sebagai persekutuan orang beriman, serta dengan penuh semangat dan sukacita mengerjakan panggilan kami untuk menghadirkan kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.